Kadia Riverland yang indah telah menjadi surga bagi para Siusen practitioner yang telah mengabdikan hidup mereka sebagai penebus dosa yang dilakukan sendiri untuk mencapai kesempurnaan dan pencerahan diri. Meskipun mayoritas mempraktikkan keahlian mereka secara biasa, ada beberapa yang telah mengembangkan kekuatan manusia super. Dalam kosmologi Siusen, semua perubahan di alam semesta ditandai oleh benda-benda di langit, dan dengan mempelajari pergerakan serta posisi relatif mereka, seseorang dapat memprediksikan tren zaman tersebut. Seperti kata pepatah kuno mereka, yin yang dan 5 elemen bersatu. Yin yang geomancy adalah sekolah magic yang sangat mudah berubah, karena yin dan yang, kekuatan yang tampaknya berlawanan, mungkin sebenarnya saling melengkapi, saling berhubungan, dan saling bergantung tergantung pada keadaan. Dikatakan bahwa Yin Geomancer memiliki kekuatan unik untuk memanipulasi sistem biner ini. Kekuatan alam yang saling bertentangan namun saling berhubungan dengan segala hal. Di masa kejayaan mereka, banyak Yin Yang Geomancer yang mengikuti Great Dragon dan menetap di Kadia Riverland. Namun, karena pembelaan mereka terhadap ideologi perang Black Dragon yang salah, mereka akhirnya diasingkan oleh Great Dragon. Hal itu menandai awal dari berkurangnya Yin Yang Geomancer. Mereka mulai menyerah terhadap tradisi mereka selama masa pengasingan yang bertahun-tahun, dan keturunan mereka tersebar. Mereka bahkan harus menyembunyikan identitas mereka untuk bertahan hidup di sepanjang perbatasan Kadia Riverland. Kemuliaan, ideologi, dan tradisi lama mereka yang telah diturunkan dari generasi ke generasi telah memudar seolah-olah dilupakan. Namun, ada satu di antara mereka, Yi, yang masih berpegang teguh pada harapan bahwa suatu hari penguasa yang sah akan merebut tahta Kadia Riverland, yang dengannya dia akan dipanggil ke daerah asalnya untuk mengembalikan kejayaan Yin Yang Geomancy. Menjadi keturunan terakhir, Ia adalah seorang yang hebat dalam berbagai seni, seperti musik, catur, kaligrafi, lukisan, dan puisi. Tapi dia selalu menjaga jarak dari orang lain, karena kepribadiannya yang kurang bisa berbaur dengan orang-orang di sekitarnya. Di mata orang lain, dia adalah seorang yang dingin, merendahkan lainnya, dan tidak bisa didekati. Tapi, jauh di lubuk hatinya, dia juga ingin bisa membuka hatinya seperti yang lain. Karena River Skull Black Dragon sebelumnya disegel, dia telah mencoba untuk memecahkan segel di Forbidden Zone dengan kekuatannya sendiri. Bagi Yi, ini adalah pencarian yang hampir mustahil, karena dia masih belum cukup kuat untuk mempertahankan kedua kutub Yin dan Yang dengan stabil untuk waktu yang lama. Penghalang yang tidak bisa dipecahkan tampak terlalu jauh di luar kemampuannya, sehingga upayanya untuk membuka segel River Skull sering membuatnya tak berdaya dan terluka. Tetapi, dia sangat keras kepala dan tidak bisa berhenti mencoba. Tujuan terpenting dalam hidupnya adalah untuk sepenuhnya memahami dualisme Yin dan Yang, seperti cahaya dan bayangan. Yin dan Yang tidak dapat dipisahkan dan memiliki kesempatan dalam keadaan tertentu ataupun dipertukarkan. Pergeseran bintang-bintang yang tidak bisa telah menandakan sesuatu yang membangkitkan harapannya lagi. Mengikuti arahan dari bintang-bintang, dia berlari ke perbatasan Kadia Riverland dan menemukan Black Dragon, yang tampak seperti dia baru saja melakukan pertempuran. Dengan anggun dan sekuat yang dia lihat, dia masih tidak yakin apakah pria ini adalah harapan baru yang dia cari. Dia pun memutuskan untuk menguji bakatnya dengan mencoba membunuhnya. Kewaspadaan Black Dragon membantunya merasakan kedekatannya dengan segera. Konfrontasi yang terjadi membuat suara ledakan, logam berbenturan, dan bunga api menari dalam kegelapan. Alih-alih menguji Black Dragon, dia lebih seperti mengagumi bakat dan kekuatannya yang luar biasa, gerakan lincah yang dia lakukan, kekuatan yang sangat kuat dalam pukulannya. Setiap detail yang pernah dibicarakan mengenai bakat luar biasa pria ini
Tetapi tak lama kemudian, dia melihat kelemahannya dan mendaratkan pukulan berat padanya dengan teknik yin yang. Dengan menggunakan spell, dia menjebaknya di dalam penghalang geomantik. Namun, apa yang tidak dia duga adalah bahwa Black Dragon yang tidak terintimidasi oleh spellnya memaksanya melewati lingkaran dan menyekik lehernya dengan satu tangannya. Dia bergerak lebih dekat dan menggumamkan identitasnya ke telinganya. Dia sudah mengenalinya sebagai salah satu yin yang geomancer yang telah lama menghilang di Cadia Riverland. Dia keluar dari cengkramannya dan melompat ke tempat yang tinggi, menatap pria yang juga menatapnya. Pada saat itu, dia yakin bahwa pria ini adalah orangnya. Mungkin takdir memiliki caranya sendiri, tetapi yang sulit adalah harus terus menjalani takdir mereka. Sebelum menghilang dalam bayangan, Yi memberitahu Black Dragon bahwa potensinya berada jauh di luar dugaannya, dan hanya dengan menjadi lebih kuat, dia bisa mengubah dunia. Dia bertanya kapan dia bisa melihatnya lagi, dan dia pun berkata, "Aku akan menunggumu di Forbidden Zone." Jawaban sederhana itu ternyata merupakan janji seumur hidup. Kemudian, Black Dragon menemukan kembali ingatan tentang reinkarnasi sebelum di Forbidden Zone. Dia akhirnya tahu bahwa takdirnya dan takdir dari Cadia Riverland tidak terpisahkan. Dia adalah kunci kelahiran kembali. Dengan pertanyaan dalam benaknya, dia kembali ke Dragon Altar untuk mencari kebenaran. Pada saat Black Dragon terlempar dari tebing, Yi tahu bahwa dia sama seperti dia, kehilangan segalanya. Tapi dia akan terus memenuhi kewajiban orang-orangnya untuk membantu Black Dragon dalam rencana utamanya. Dan sejak saat itu, dia adalah wanita di belakang Black Dragon, bersembunyi di bayang-bayang dengan beberapa orang memperhatikan kehadirannya. Dia melihat Black Dragon telah bertarung sendirian dan terlalu banyak berkorban untuk negeri ini. Orang-orangnya tidak mengetahui upayanya untuk memenangkan perang bahkan sebelum perang dimulai. Melawan musuh-musuh seperti Sultan Abyss dan paksi-paksi lain yang berusaha menyerang Cadia Riverland. Dan ketika Black Dragon meninggalkan negeri Ba dan Su, dia menemukan Yi dan memintanya untuk bergabung dengan perjuangannya. Berjuang untuk Cadia Riverland dan ambisinya. "Yi, aku butuh kekuatanmu," katanya. Dan mereka tidak pernah terpisahkan sejak saat itu. Sementara itu, Reverse Scale di Forbidden Zone memanggil mereka. Nah, itulah dia kisah dari I. Coba komen di bawah ya, kalian mau kisah apa lagi? Nanti saya akan menceritakan kisahnya. Mungkin itu saja. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Salam Haki.